4, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan melakukan praktek pembelajaran UKIN pada hari Senin 18 Oktober 2021 di SDN 01 Jati Jaten Karanganyar. Nomor ujian saya adalah 2021501446. Saya akan mengajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Devin. Silakan Mas Devin untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Selesai. Ya, terima kasih Mas Devin. Anak-anak hari ini semuanya masak ya? Masuk semua betul? Masuk semua, alhamdulillah masuk semuanya ya. Walaupun kita hanya berjumpa melalui tatap maya, tapi Bulia harap anak-anakku semuanya tetap semangat mengikuti pembelajaran melalui daring ya nak. Tetap jaga kesehatan juga. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi di link Google Form, Google Classroom yang sudah Bulia siapkan ya. Jangan lupa ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, lagu wajib terlebih dahulu, yaitu Berkibarlah Benderaku. Ya, semua ikut menyanyikan, tapi mikrofonnya yang dinyalakan adalah Mas Noval dan Mas Hanif, ya, memimpin teman-temannya. Ya. Mas Noval dan Mas Hanif, silakan mikrofonnya dinyalakan. Kau tetap pujaan terbesar. Mas Ade cari posisi yang nyaman, biar nyaman mengikuti pembelajaran. Mas Yofi juga. Oke, anakku semuanya tentu juga suka berolahraga nggak yang pasti ya? Suka apa tidak nak? Suka olahraga apa saja yang kalian suka nak? Sepak bola. Sepak bola, hebat. Kemarin ada juga yang bertanding sepak bola. Bulia juga melihat ada yang bertanding sepak bola ya kemarin. Siapa? Dari Mas Rido sama siapa? Mas Devin pinter. Kamu selain sepak bola olahraga apa lagi? Badminton. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan kita memasuki pembelajaran yang pertama, nggih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak bisa menganalisis fungsi organ peredaran darah yang ada pada manusia. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan cara kerja organ peredaran darah. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis amanat yang terkandung dalam sebuah pantun. Yang terakhir, anak-anak bisa mendemonstrasikan pantun hasil karya anak-anak sendiri. Ya. Anak-anakku sekarang Bulia akan menampilkan sebuah bacaan. Coba dibaca nanti. Ya. Sudah kelihatan apa belum? Susah. Tolong dibaca Mas Rido dulu. Mas Rido dibaca. Siti berangkat ke sekolah. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti ke sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda.
Si naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti menggayuh sepeda dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Ya, terima kasih Mas Wido dan Mas Yofi. Anak-anakku semuanya, di bacaan ini siapa yang diceritakan, nak? Siti. Siti. Ya. Siti berangkat ke sekolah naik apa, nak? Sepeda. Naik sepeda. Pinter. Di sini juga dijelaskan bahwa bersepeda merupakan salah satu kegiatan olahraga, ya, karena menggerakkan otot-otot kaki, ya. Jarak antara rumah Siti sampai ke sekolahan berapa lama, nak, itu, nak? 20 menit. 20 menit, pintar sekali. Ya, Siti di situ sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Dengan kesehatan tubuhnya, karena Siti berangkat sekolah dengan naik apa tadi? Sepeda. Sepeda merupakan salah satu olahraga. Tujuan dari olahraga itu untuk apa, nak, di situ, nak? Untuk apa di situ? Dalam bacaan tersebut, olahraga mendukung apa itu? Menurunkan darah. Apa, nak? Apa, Mas Ade? Mendukung apa, Mas Ade? Mendukung peredaran darah. Iya, peredaran darah, melancarkan peredaran darah dan menjaga kebugaran tubuh. Dalam bacaan tersebut juga dijelaskan tentang manfaat peredaran darah atau manfaat darah dalam tubuh manusia. Di situ buat apa manfaat darahnya, nak? Mengalirkan oksigen Mengalirkan ke seluruh tubuh. ke seluruh tubuh. Sekarang anak-anak kuliah akan menampilkan sebuah video. Kedengeran, nak? Wah, dan oksigen dari jaringan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sudah memahami tadi, nak? Sudah. Sekarang Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, nggih. Karena di sini ada 7 anak, Bulia akan membentuk menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama nanti kalian silakan berdiskusi tentang organ jantung, ya. Kelompok yang kedua silakan berdiskusi tentang organ pembuluh darah. Sedangkan kelompok yang ketiga silakan berdiskusi tentang organ paru-paru. Nanti kita berdiskusinya di room ini saja, di Google Meet saja, nggih. Bisa kita mulai diskusinya, nak? bisa. Bisa, Bu. Nah, iya, kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 berdiskusi. Mas Hanif dan Mas Devin membahas tentang jantung. Silakan. Mikrofonnya dinyalakan, yang lain dimatikan. Hanif, tadi jantung fungsinya apa ya, Nif? Tadi di video dijelaskan jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh, memompa darah kalau nggak salah, Vin. Oh iya, tadi di video juga dijelaskan jantung kerjanya mengembang dan mengempis. Oh iya, benar, berarti benar, Vin. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Iya. Ayo, nanti kami yang presentasi ya. Iya. Terima kasih Mas Devin dan Mas Hanif. Tidak ada kesulitan ya untuk mencari fungsi dari jantung ya, berarti ya. Silakan kelompok 2, Mas Rido, Mas Yos Nova,
membahas tentang pembuluh darah. Silahkan. Tapi kita dapat bagian pembuluh darah ya. Tadi di video fungsinya apa, Val? Tadi di video pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Tapi pembuluh darah tadi ada 2. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Mas Yopi. Mas Yopi, diulangi lagi, temennya nggak kedengeran tadi saat berdiskusi. Ya. Pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar, Bu. Ya, Mas Novel dan Mas Ijo. Iya, betul. Lalu pembuluh nadi berfungsinya untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang pembuluh vena fungsinya apa ya? Berfungsi membawa darah yang kaya karbodioksida dari seluruh tubuh menjadi jantung. Iya, sekarang ayo ditulis. Iya, terima kasih kelompok 2 yang sudah melakukan diskusi. Sepertinya anak-anakku kurang bersemangat. Semua mikrofon dinyalakan dulu. Mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat dulu, biar semangat ya. Ingat. Sudah lebih semangat apa belum? Anak-anakku semuanya sudah berdiskusi tentang organ peredaran darah. Sekarang coba kalian presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan tadi di depan teman-teman kalian. Oke. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama diwakili siapa ini? Siapa yang mewakili kelompok pertama? Saya, Bu. Iya, Mas Hanif. Silakan dipresentasikan, Mas Hanif. Terima kasih Bu Guru atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan fungsi dari organ peredaran darah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bergerak mengembang dan mengembus. Iya, pintar sekali. Ya, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bergeraknya bagaimana tadi jantung bergeraknya? Mengembang dan mengembus. Dan mengempis atau berkontraksi dan berrelaksasi. Ya, Nak ya. Paham ya? Sudah bisa memahami fungsi dari jantung ya? Iya. Silakan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili kelompok 2 ini? Saya, Bu. Oh iya, Mas Nova. Silakan Mas Nova. Terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan fungsi dari organ pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah sendiri ada 2. Satu pembuluh nadi berfungsi membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena membawa darah yang kaya karbodioksida dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Iya, terima kasih Mas Nova. Walaupun berbeda-beda tapi mempresentasikannya dengan sangat lancar dan bagus ya. Ya, fungsi dari peredaran darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya. Pembuluh darah sendiri ada 2, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh apa tadi? Vena. Ya. Kalau pembuluh nadi itu membawa darah yang kaya oksigen
dari jantung ke seluruh tubuh. Kebalikannya, pembuluh vena bagaimana? Membawa dari kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. iya, pinter. Ternyata anak-anak di sini sudah hebat, sudah bisa memahami tentang sistem organ peredaran darah. Ya, tadi organ peredaran darah itu apa saja, Nak? Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Paru hebat ya. Sekarang kita lanjutkan. Dia akan membacakan sebuah pantun. Kelihatan tidak? Sudah. Ya, dan Ya, di sini tadi berkaitan dengan peredaran darah ada sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pinter. Ya, ini adalah termasuk salah satu apa, Nak? Salah satu contoh apa ini? pantun. Pantun. Iya. Pantun. Pantun itu apa, Dona? Pantun merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Ya. Nah, aturan yang mengikat pantun itu apa saja? Sekarang coba kalian amati. Yang pertama di sini adalah terdiri dari 4 baris. Iya, coba kita lihat pantun tadi. Apakah benar terdiri dari 4 baris? Satu, dua, benar tidak terdiri dari 4 baris? Sesuai dengan aturan pantun yang tadi. Sesuai. Yang ciri yang kedua adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Karena ciri yang ketiga bersajak AB. Maksudnya bagaimana bersajak AB? Sekarang kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat suku kata terakhir. Di baris pertama, suku kata terakhirnya apa, Nak? Hur. Ya. Suku kata yang di baris kedua, suku kata terakhirnya apa? Pan. Suku kata yang ketiga, baris ketiga apa? Lagi. Yang keempat apa? Tan. Ya. Coba perhatikan. Di baris 1 dan di baris ketiga sama apa tidaknya? Sama. Kita anggap saja di sini A. Oke, di sini dianggap saja A. Ya. Di sini juga A. Oke. Paham? Nah, sama. Paham. Suku kata di baris yang kedua tan. Di baris keempat juga tan. Ya kan? Ya betul. Ya, kita anggap saja di D. Dan suku kata yang terakhir di baris keempat juga D. Ya, sekarang kelihatan tidak bahwa sajaknya A, B. Paham apa belum? Sudah. Paham? Ya. Paham yang sudah dengan sajak AB? Paham ya? Berarti yang dilihat untuk mengetahui yang mana, Nak? Suku kata terakhir. Pinter. Sekarang lanjut. Ciri yang terakhir, yang keempat adalah baris 1 dan 2 merupakan sambilan
baris ketiga dan keempat merupakan isi. Perhatikan di sini. Baris pertama dan baris kedua, apakah ada maknanya, Nak? Tidak. Makanya itu disebut dengan sampiran. iya, sampiran. Pintar sekali. Sedangkan baris ketiga dan keempat ada maknanya apa tidak? Ada. Ada, makanya disebut dengan apa ya? Isi. Dengan apa? Dengan apa, Nak? Halo? Isi. Isi. Sudah paham ini yang dimaksud dengan sampiran dan isi? Sudah. Pintar. Berarti ciri-ciri pantun yang di sini ada 4 ini sudah paham ya setelah beliau jelaskan di sini tadi ya? Ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pantun. Pantun itu ternyata jenisnya ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu pantun jenaka. Namanya saja jenaka, berarti isi pantun tersebut adalah berisi tentang rumah. Yang kedua yaitu pantun apa ini, Nak? Nasihat. Nasihat adalah pantun yang berisi tentang nasihat kehidupan, bisa nasihat untuk belajar juga boleh. Yang penting isinya tentang nasihat. Ya. Yang ketiga ada pantun apa ini? Pantun agama. Pantun agama, pinter. Pantun agama isinya tentang Agama. Pantun yang apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan dalam aturan agama. Okay. Yang keempat ada pantun apa di sini? Teka-teki. Teka-teki, pinter. Pantun teka-teki berarti isinya tentang apa, Nak? Tebak-tebakan. Pastinya kalian juga sering melakukan pantun tebak-tebakan dengan teman kalian. Ya. Pantun yang kelima adalah pantun apa, Nak? Remaja. Anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang berisi tentang kisah anak. Dan yang terakhir adalah pantun remaja. Berarti berkaitan dengan apa, Nak? Kehidupan remaja. Dan masih ada lagi beberapa pantun yang sesuai dengan isi ataupun dengan fungsinya, okay? Tapi sementara kita belajar tentang ini dulu. Di sini beliau ada contoh sebuah pantun. Tolong dibaca Mas Hanif, pantunnya Mas Hanif. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hati ini bahagia, hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Ya, kira-kira ini termasuk pantun apa, Nak? Berkaitan dengan sekolah. Berarti pantun apa? Anak-anak, Bu. Iya, pintar sekali pantun anak-anak. Ya. Isi dari pantun ini apa, Nak? Kalau disuruh mencari isi berarti kita lihat ada 3 dan 4. 3 dan 4. Hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Isinya apa berarti? Isinya apa? Isinya apa, Mas Hanif? Mendapat hatinya gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Iya, hatinya gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Kalau sudah paham, anak-anakku tolong kalian kerjakan ada 5 soal. Anak-anak silakan mencari amanat pantun.
Ya, soal di sini. Ya, dikerjakan dulu ya, Nak. Beliau kasih waktu 3 menit buat mengerjakan ini. Mencari amanah pantun. Sudah tahu caranya mencari amanah pantun? Sudah, gimana mencarinya? Di baris ketiga dan keempat. Iya, di baris ketiga dan keempat di bagian isi pantun. Itu untuk mencari amanat pantun. Silakan 5 menit untuk mengerjakan. Ya, Mas Hani kerjakan dulu. Sambil baca, sambil dikerjakan, ditulis di buku tulis. Nanti sewaktu-waktu Bulia menunjuk sudah bisa. Mbak Najwa dikerjakan dulu, Mbak Najwa. Nomor 1, tolong Mas Rido. Dibaca dulu pantunnya, terus disampaikan amanatnya. Burung camar di pinggir kali, kalinya indah, banyaknya airnya. Jadi kamu anak yang pandai, nanti bisa banyak teman. Iya. Amanat pantunnya apa, Nak? Kita harus menjadi anak yang pandai agar mempunyai banyak teman. Iya, kita harus menjadi anak yang pandai supaya mempunyai banyak teman. Ya, pinter sekali. Ya, Mas Ade. Pantun yang kedua, Mas Ade. Suaranya yang terus, Mas Ade. Iya. Amanatnya apa, Mas? Kita sangat sedih. Pangerannya ditinggalkan dan ibu. Iya, hati kita sangat sedih dan menangis jika ditinggal ayah dan ibu. Pintar sekali. Pantun yang terakhir, yang keenam, Mbak Najwa, tolong Mbak Najwa. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut masuk di jaring. Terus sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Iya. Termasuk pantun ini ya. Nakal. Namanya apa, Mbak? Terus sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Ya. Pintar semuanya, hebat semuanya, pintar. Oke, stop dulu. Sudah paham tentang pantun, anak-anak semuanya juga sudah hebat. Nanti di LKPD yang ada di Google Classroom, di situ Jubulia mengirimkan tugas ya, anak-anak tolong buat satu pantun saja pantun yang berkaitan dengan suasana hati kalian ya. Nanti dibacakan di video dan dikirim ke Google Classroom ya. Paham ya? Tugasnya untuk yang pantun adalah anak-anak membuat berapa anak tadi, Nak? Satu pantun yang berhubungan dengan suasana hati anak-anak. Boleh pantunnya bebas, pilih pantun apa saja, dibaca, dikirim dalam bentuk video. Ya, paham ya? Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama apa, Nak? Olahraga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Iya, olahraga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua apa, Nak?
Organ peredaran darah ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Iya, organ peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru. Yang ketiga apa? Jantung berfungsi memompa darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang keempat apa, Nak? Pembuluh darah sebagai saluran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Ya, Mas David. Kesimpulan yang keempat apa tadi, Mas? Pembuluh darah. Ya, kita ulangi bersama lagi. Kesimpulan yang keempat yaitu Pembuluh darah sebagai saluran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Ya, pembuluh darah sebagai saluran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang kelima, Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke darah. ya, paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke darah karena tadi oksigen dan karbon dioksida terjadi di Alveolus. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yang keenam kita belajar tentang apa, Nak? Pantun merupakan karya sastra yang terkait oleh aturan. Iya, pantun merupakan karya sastra yang terikat oleh aturan. Selanjutnya, Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris bersaja ABAB. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. pantun terdiri cirinya adalah yang pertama terdiri dari 4 baris bersaja ABAB. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Ciri yang terakhir kesimpulan yang terakhir, Pantun ada banyak, pantun jenaka, agama, nasihat, laki dan pantun anak. sekali ya macam-macam pantun. Jadi apa yang kalian pelajari tadi anak-anak? Apakah ada yang masih belum paham? Saya masih bingung tentang sajak ABAB dalam pantun. Masih bingung tentang saja ABAB dalam pantun? Adakah anak-anak yang lain yang bisa menjelaskan tentang saja ABAB, Nak? Tadi untuk saja yang kita lihat bagaimana, Nak? Bagaimana tadi? Ulangi. Buya ulangi sekali lagi. Harus kita perhatikan saat cari saja. Ya. Sudah kelihatan? Iya. Dalam untuk mengetahui sajaknya dalam pantun tersebut yang kita perhatikan bagian apa ini tadi, Nak? Suku apa? Ya, suku kata terakhir. Yaitu yang pertama di sini suku kata terakhirnya adalah kita saja A. Oke. Terus di sini berarti sajaknya AB, A, B. Oke, paham, Nak? Paham. Paham? Paham. Mas Ani, ada yang silakan lagi, Mas Ani? Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Nanti anak-anak jangan lupa mengirimkan aku, kemudian ada tugas satu lagi ke KPD-nya. Jangan lupa adalah apa ya? Tolong mikrofonnya dimatikan dulu saja, Mas. KPD yang pertama adalah membuat pantun dan dikirim dalam bentuk video. Tugas yang kedua adalah di LKPD, anak-anakku silahkan menggambar organ peredaran darah
Kemudian anak-anakku mendeskripsikan atau menyampaikan sistem peredaran darah pada manusia dalam bentuk video juga dikirim di Google Classroom. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom juga, dikirim paling lambat jam 9 malam nanti ya. Jam 9 malam nanti dikirim paling lambat, karena pastinya orang tua juga bekerja, nanti nunggu orang tua mengirimnya ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang pantun lagi dan tentang tangga nada ya nak ya. Sudah siap untuk belajar besok? Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan berdoa terlebih dulu dipimpin oleh Mas Rido. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rido. Akhir pesan beliau, dalam masa pandemi seperti ini, anak-anakku tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu, malam penuh canda, bersantai sambil bergedang gitar. Belajarlah selagi kamu muda, agar jadi anak yang pintar.